buka sama-sama dengan saya di dalam firman Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Kita Wahyu. Yohanes Apokalipsis ya, kita Wahyu pasalnya, kita Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Dan aku mendengar sebuah suara di antara tengah-tengah keempat makhluk itu yang berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Saya akan bacakan dari versi The Message ya, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian. When he ripped off the third seal, I heard the third animal cry, "Come out!" I looked, a black horse this time. Its rider carried a set of scale in his hand. I heard a message that it seemed to issue from the fourth animal, a quart of wheat for a day wages, and 3 quarts of barley, but all the oil and the wine you want. Jadi dikatakan begini, ketika ada suara daripada keempat makhluk itu, muncullah kuda hitam, dan ketika kuda hitam datang, terjadilah resesi ekonomi, karena dikatakan apa? Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Gandum adalah makanan yang terbaik, yang ya karena mereka makan roti ya, bule itu makan roti, jadi orang Yahudi makan roti, maka menggunakan gandum. Tapi barley apa? Tepung yang kualitasnya kurang sedikit daripada gandum. Nah, dikatakan upah untuk sehari ini adalah sedinar. Berarti apa? Berarti hanya cukup untuk sekali makan. Karena orang barat itu diupahnya harian, beda dengan orang kita yang digaji bulanan. Nah, sementara hanya dapat ya kan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, hanya 3 kali makan untuk kualitas yang berarti resesinya sangat parah. Bapak Ibu Saudara kekasih, inilah yang sedang dilakukan oleh Illuminati di akhir zaman. Mereka membuat krisis ekonomi berbagai negara di dunia, ya lewat perang, lewat penyakit, lewat berbagai goncangan, sehingga supaya akhirnya negara-negara hutangnya makin bertambah, ekonomi semakin hancur, dan akhirnya menuju pada sistem yang sedang mereka ciptakan, yaitu apa? Sistem ekonomi global, single digital currency. Ya, seperti yang minggu lalu kita sudah bahas, kalau kita ketahui 10 brand yang besar dari itu adalah milik non-state actor ini. Terutama khususnya ini kita bicara makanan ya, karena tadi kita bahas tentang gandum, bahwa ya orang nggak mungkin bisa hidup tanpa makan. Jadi mereka sudah menguasai itu. Maka kalau kita lebih melihat lagi, demikian juga di dalam ekonomi, di dalam bidang pekerjaan 4.0, ekonomi digital, teknologi mereka juga sudah kuasai. Di mana brand-brand besar, di mana market-market e-commerce, kemudian katakan e-mall, ya kan, itu milik mereka begitu. Kita belum punya kemandirian secara ekonomi. Kita belum punya kemandirian secara moneter, tetapi bukan tidak mungkin. Kabar baiknya bagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat firman Tuhan, di saat kita melakukan satu step, Tuhan sudah melakukan beribu-ribu step, ribuan langkah untuk menjangkau dan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Maka solusinya apa? Yang pertama, hidup bebas hutang. Biasakan dirimu cukup dengan gajimu, cukup dengan apa yang ada. Rasul Paulus atau Rabi Shaul mengajarkan, asal ada makanan, pakaian, cukup. Lebih daripada itu, kita tidak perlu mengejar brand, kita tidak perlu mengejar merek. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita masuk dalam sistem mereka, dalam piramid keuangan mereka. Kita menggunakan brand-brand itu supaya harga diri kita naik, supaya kita dihormati orang. Kita sudah masuk dalam jebakan mereka. Bapak Ibu Saudara tidak percaya, Anda boleh melihat. Mark Zuckerberg hampir tidak pernah menggunakan sesuatu yang branded.
Coba Anda lihat Bill Gates, Anda lihat kehidupan lifestyle putra-putrinya, atau Anda lihat juga keluarga dari John D. Rockefeller, anak cucu cicitnya, bagaimana mereka berpenampilan, atau Anda mungkin melihat bagaimana pemimpin-pemimpin besar dunia, Barack Hussein Obama, bagaimana seorang Kamala Harris, bagaimana seorang Presiden Joe Biden. Bahkan tokoh-tokoh ini kebanyakan mereka tidak menonjolkan karismanya atau pengaruhnya itu lewat brand, tetapi lewat kualitas yang ada di dalam dirinya. Maka pelajarilah itu. Jangan habiskan gajimu untuk barang branded. Jangan tertipu oleh media. Jangan tertipu oleh apa kata orang. Yang penting adalah dalam berbusana itu rapi, bersih, wangi. Sudah, tidak perlu apapun brandnya. Maka lebih daripada itu gunakan produk-produk lokal. Tidak perlu kita gila merek. Nah, jadi yang pertama kita tidak berhutang ya, khususnya hutang untuk konsumerisme. Dan yang kedua selanjutnya apa? Yang kedua, masalah kemandirian secara ekonomi ini bisa dilakukan apabila kita sendiri sudah mandiri secara finansial, kita sudah merdeka, gaya hidup kita tidak lebih besar pasak daripada tiang. Baru kita bisa bicara memajukan bisnis, UMKM, bukan based on utang. Bahkan saudara-saudari kita muslim mengatakan utang-utang itu riba. Ya benar, di firman Tuhan dikatakan demikian. Barang siapa berutang, ya dia itu sudah menjaminkan nyawanya kepada si pemberi hutang. Usahakan untuk modal kerja jangan dari hutang. Apabila Anda butuh, minta kepada Bapakmu di sorga. Minta untuk kau dicukupkan, minta untuk kau diberikan roti untuk makan, benih untuk ditabur, yang artinya bicara investasi. Maka saya percaya Tuhan pasti membuka jalan dan ruah HaKodes, hikmat dari Roh Tuhan untuk engkau melakukan bisnis yang daripada Tuhan.